Selamat hari Minggu untuk kita semua dan salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, wujud kepercayaan dan iman akan Tuhan harus nampak dalam pola laku, tutur kata, dan juga relasi dengan semua ciptaan serta dengan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Orang yang beriman teguh adalah dia yang senantiasa menghormati keharmonisan relasi dirinya dengan alam serta dengan sesamanya dan juga kepada Tuhan. Relasi yang harmonis itu hanya lahir dari sebuah kelekatan dengan Allah. Artinya, orang selalu merindukan Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Nabi Yesaya menggambarkan dalam bacaan pertama sukacita sisa-sisa Israel yang setia kepada Tuhan ketika mengalami pembuangan di Babel. Tuhan menjanjikan keselamatan setelah hukuman yang mereka alami. Kesetiaan kepada Yesus menjadi syarat utama menjadi seorang pengikut Kristus. Tantangan dan cobaan dalam hidup kita sehari-hari akan mampu kita hadapi jika kita mengikut sertakan Yesus di dalamnya. Ketika kita berserah diri kepada Yesus dan mengandalkan kekuatannya, kita akan berlimpah damai sejahtera. Dalam bacaan kedua, kita diingatkan dan juga sering menjumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari suatu keadaan atau situasi sulit yang kita hadapi. Segala sesuatu yang kita jumpai setiap hari adalah sebuah proses di mana Allah menyapa, menegur, dan menyesal kita. Allah ingin memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam wajah melalui segala proses yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Dan Allah juga menghendaki supaya kita peka dan bisa melihat rancangannya dan bukan rancangan kita sendiri di dalam setiap hal yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan kepada kita untuk terus berjuang. Ia mengenal kita secara pribadi dan Ia adalah pintu satu-satunya untuk kita sampai ke tempat perhentian terakhir yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita kekal. Dengan menggunakan kata berjuanglah, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita komitmen dan usaha yang terus-menerus untuk berpartisipasi agar meraih kebahagiaan dan keselamatan kekal dalam perjamuan abadi di surga. Yesus tidak mengatakan jumlah orang secara persis, tetapi yang jelas orang-orang yang setia mengikutinya akan memperoleh tempat yang layak di surga. Ia mengingatkan supaya para pengikutnya memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan. Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah pintu itu. Artinya, orang yang menerima keselamatan, jalan yang dilalui tidak akan mudah. Untuk masuk ke dalam pintu keselamatan yang sudah dianugerahkan itu, ada kesungguhan hati sehingga kita tidak menganggap mudah atau menganggap remeh segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kata berjuang
berjuanglah yang dipakai oleh Yesus mengandung arti bahwa dalam perjuangan yang kita hadapi, kita juga melibatkan Yesus dalam setiap perjuangan dengan cara bagaimana kita memberi dan menaruh harapan kepada Yesus melalui iman kita. Keselamatan telah Yesus berikan, namun hanya orang-orang yang tetap setia dan selalu berjuang untuk ingin bersama Dia pada akhirnya yang akan masuk bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Kita harus terus berjuang, harus berjerih payah, supaya kita memperoleh keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Yesus itu. Keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah dan butuh jawaban pasti dari pihak manusia. Allah memberi keselamatan sebagai anugerah, dan kita sebagai manusia menjawab anugerah ini dengan menghidupinya dalam hidup kita sehari-hari. Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan, persahabatan yang benar dengan Yesus ditunjukkan dalam cara hidup seperti dengan kehendak hati yang baik, rendah hati, lemah lembut, berbelas kasih, mampu mengasihi, membangun keadilan dan kebenaran, serta memiliki komitmen untuk setia dan jujur membangun kedamaian dan rekonsiliasi. Bagi Paus Benediktus ke-16, hal-hal ini merupakan suatu kartu identitas yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sahabat Yesus Kristus dan akan membuka jalan kepada hidup abadi, meskipun harus melewati pintu yang sesak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda ini kita diajak untuk berjuang dalam hidup kita sehari-hari, mewartakan Yesus di tengah kehidupan kita, baik kepada keluarga kita, kepada sesama, dan juga kepada orang-orang yang kita jumpai dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.